Dimensi fleksibilitas merupakan salah satu aspek terkait dengan Pancasila sebagai ideologi terbuka. Maksudnya adalah di sini kalian lihat ada kata kuncinya itu adalah fleksibilitas, dimensi fleksibilitas. Ideologi sama ini, ideologi terbuka. Kita lihat pilihan yang A. Mengandung cita-cita yang ingin dicapai, kurang tepat dengan kata kunci fleksibel. Kemudian yang terkandung di dalamnya harus berdasarkan nilai yang ada di kehidupan masyarakat, juga kurang tepat. Kemudian yang saya mencerminkan kemampuan sebuah ideologi untuk menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Sini kita lihat ada kata kunci menyesuaikan diri dengan perkembangan yang ada di masyarakat. Ini lebih cocok dengan kata-kata dimensi fleksibilitas tadi. Berarti jawaban yang tepat di sini adalah C. Yang D dan E ini kurang tepat karena Pancasila itu tidak akan mudah dipengaruhi tanpa adanya pemilihan ini, berarti kurang tepat ya. Karena di sini kita mudah dipengaruhi. Kemudian Pancasila dapat diubah kapanpun oleh rakyatnya. Yang enggak bisa, Pancasila enggak bisa diubah-ubah gitu. Jawaban yang tepat yang C. Prinsip di mana adanya pengakuan bahwa kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat adalah, kalau kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat, kan kata kuncinya ini, kekuasaan tertinggi ada di tangan rakyat. Berarti itu kan negara yang demokrasi, di mana demokrasi ini menjunjung tinggi nilai kerakyatan. Berarti jawaban yang tepat itu yang D. Kalau nilai kerakyatan, berarti rakyat itu mempunyai kekuasaan tertinggi dalam pemerintahan. Dan di sini kita sebagai bangsa Indonesia itu kekuasaan tertingginya dalam pemerintahan itu diwakili sama wakil rakyat di badan legislatif. Menjadi salah satu anggota DPD merupakan salah satu contoh bentuk keikutsertaan rakyat dalam. Nah, kalau DPD, Dewan Perwakilan Daerah, maka anggota-anggotanya itu kan mewakili rakyat. Kita kenal dengan istilah wakil rakyat ya. Jadi yang lebih tepat adalah perwakilan rakyat. Dan menjadi salah satu anggota DPD ini berarti menjadi wakil rakyat, maka diharapkan dapat menyampaikan aspirasi masyarakat, sehingga masyarakat ini dapat mengontrol kinerja pemerintah. Harapannya seperti itu. Pancasila mempunyai peranan sebagai paradigma pembangunan nasional. Maksudnya adalah, di sini kata kuncinya paradigma pembangunan nasional. Maka kalau seperti itu, Pancasila itu harus menjadi dasar segala aspek pembangunan di Indonesia, sehingga segala bentuk pembangunan ini tidak boleh menyalahi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Berarti jawaban A itu sudah tepat dan mewakili. Menjadi dasar segala aspek pembangunan. Jawaban yang tepat adalah yang A. Lambang yang ada pada burung Garuda mengandung makna sesuai dengan sila yang ada pada Pancasila. Sila keempat pada burung Garuda dilambangkan dengan titik-titik. Sila keempat.
Kalau rantai, yang A ini salah karena rantai itu lambang sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Pohon beringin ini lambang untuk sila ketiga, yaitu Persatuan Indonesia. Yang C, kepala banteng. Kepala banteng ini lambang sila keempat ya, sila keempat. Jadi jawabannya yang C. Sedangkan kalau yang D ini padi dan kapas, itu lambang sila kelima, sedangkan bintang adalah lambang sila pertama. Lambang negara burung Garuda memiliki makna yang terkandung di dalamnya. Jumlah bulu pada masing-masing sayap burung Garuda berjumlah masing-masing sayap ya. Kalau di sayap itu ada 17. Jadi sayap kanan dan sayap kiri itu masing-masing 17 jumlah bulunya. Jawaban yang A. B, C, D, dan E ini kurang tepat. Karena 8 ini jumlah bulu pada ekor. Sedangkan 19 ini jumlah bulu di bawah perisai. Dan kalau 45 itu bulu yang ada di leher. Sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, negara hendak mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya pilihan A, negara melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah ini kurang tepat. Kata kuncinya adalah keadilan sosial. Jadi dalam keadilan sosial negara itu berkewajiban mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh warga negara. Negara itu bertanggung jawab untuk memberikan keadilan kepada seluruh rakyat. Kasih jawaban yang tepat yang B. Dan keadilan bagi seluruh rakyat atau keadilan sosial ini dalam segala aspek ya kehidupan, sehingga kesejahteraan masyarakat itu dapat dicapai. Kalau yang C ini kurang tepat. Yang D juga kurang tepat. Karena bukan cuma nilai-nilai kemanusiaannya yang ingin dijunjung, tapi lebih ke kalau adil secara sosial, maka kesejahteraannya itu secara umum harus diwujudkan. Kalau kehidupan bernegara berdasarkan pada ajaran kanan itu lebih ke sila pertama. Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah titik-titik. Jadi Pancasila ini ada asas demokrasinya ya. Asas demokrasi Pancasila itu mengajarkan berbagai prinsip, yaitu ada persamaan, keseimbangan antara hak dan kewajiban, kemudian kebebasan yang bertanggung jawab, mengutamakan musyawarah mufakat, persatuan nasional dan kekeluargaan, serta menjunjung tinggi cita-cita nasional. Jawaban yang tepat itu adalah C. Karena di sini ada kata kunci tadi persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh rakyat. Semua hasil keputusan musyawarah harus dihormati dan dijunjung tinggi karena keputusan musyawarah adalah titik-titik. Pilihan A, selalu baik dan berguna, kurang tepat. Di sini kata kuncinya itu adalah keputusan musyawarah. Bersifat mutlak dan harus dilakukan juga kurang tepat. Kemauan bersama juga kurang tepat. Bersifat mengikat peserta musyawarah juga kurang tepat. Kata kunci keputusan musyawarah. Berarti kalau keputusan musyawarah itu keputusannya disepakati secara bersama. Berarti jawaban yang lebih tepat adalah yang E.
yang sesuai dengan kata kunci tadi ya, keputusan yang disepakati bersama. Contoh perilaku yang sesuai dengan pola hidup sederhana adalah, nah, sederhana di sini kata kuncinya. Pilihan A menentukan kebutuhan sehari-hari seminim mungkin. Seminim mungkin belum tentu juga sederhana ya. Saya juga kayak pelit gitu. Menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan. Jawaban B ini tepat untuk yang sederhana. Karena prinsip dari sederhana itu artinya secara harfiah, sederhana itu tidak berlebihan, wajar, kemudian menyesuaikan diri dengan keadaan, kemampuan keluarga, dan juga lingkungan. Karena sederhana untuk si A belum tentu kan sederhana untuk si B. Jadi ya memang orang yang sederhana biasanya dia menghindari pengeluaran yang tidak diperlukan oleh dirinya. C, D, dan E ini kurang tepat untuk pola hidup sederhana.